Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun para pemirsa berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai materi penurunan wahyu. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Haidar Faras. Saya dari Surabaya, kelahiran 2 September 2003, program studi ilmu komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pembahasan yang akan kita bahas bersama pada video kali ini, yang pertama tentang pengertian wahyu, yang kedua kepastian adanya wahyu, dan yang ketiga cara-cara turunnya wahyu. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yakni pengertian wahyu. Secara umum, wahyu berasal dari kata al-wahyi yang merupakan kosakata asli dari Arab, bukan pinjaman dari istilah asing. Ini saya kutip dari Rosita Baiti dan Abdul Razak dalam karyanya berjudul Esensi Wahyu dan Ilmu Pengetahuan dalam Jurnal Wardah. Al-wahyi memiliki arti tersembunyi dan cepat. Wahyu juga menjadi sumber terbentuknya Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia. Mari kita simak dalil berikut ini. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Dan artinya itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk menguji siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 44. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai kepastian turunnya wahyu. Al-Quran sebagai pedoman umat manusia dengan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, sebagai makhluk yang berakal, seringkali muncul perdebatan tentang kebenaran wahyu. Lalu bagaimana kebenaran wahyu itu sendiri? Kita simak dari setelah ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonfirmasi apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan merupakan benar firman-Nya dan diperantarai oleh malaikat Jibril alaihissalam selaku membawa berita wahyu Tuhan. Dan berikut ini perkataan kutipan dari karyanya Cahaya Khaironi. Hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya, karena kitab suci tersebut telah memperkenalkan diri sebagai firman-firman Allah. Ini saya kutip dari karya Cahaya Khaironi, Sejarah Al-Quran, Uraian Analitis Kronologis dan Naratif dalam jurnal Historia. Kemudian kita memasuki pembahasan yang ketiga mengenai cara-cara turunnya wahyu. Yusron Masduki menjelaskan proses Al-Quran terjadi selama hampir 23 tahun dengan rincian 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan susunannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tauqifi, tidak menggunakan metode-metode yang biasanya digunakan pada buku ilmiah. Ini kutipan yang saya kutip, Yusron Masduki, Sejarah Turunnya Al-Quran, penuh fenomenal. Ada dua cara penurunan Al-Quran atau dalam istilah lain wahyu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, datang kepadanya berupa suara seperti dencingan suara lonceng dan suara-suara yang amat kuat sampai mempengaruhi faktor-faktor kesadaran sehingga Nabi Muhammad dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril datang menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia biasa.
sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Dalam proses ini Nabi Muhammad lebih mudah dan lebih tidak terlalu bersusah payah seperti sebelumnya, karena dimensi yang sama antara Nabi Muhammad selaku penerima dan malaikat Jibril selaku pembawa wahyu. Dan demikian pembahasan materi-materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyebutan nama. Semoga ini menjadi manfaat untuk para pemirsa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.